Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada dan hadirin di studio Jawa Pos TV. Jumpa kembali dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Pada episode kali ini, Forum Dialog DPRD Banten bertema premanisme di dunia usaha ganggu serapan tenaga kerja. Hadirin dan pemirsa Jawa Pos TV, di saat pemerintah sedang berusaha menggairahkan dunia investasi, baru-baru ini dunia usaha di Indonesia terutama di Provinsi Banten tersentak dengan aksi sejumlah pengurus Kadin Kota Cilegon yang meminta jatah proyek tanpa tender. Dalam rapat terbatas dengan investor dari Cina, pengurus Kadin Cilegon meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Video aksi mereka viral di dunia maya sehingga menjadi sorotan banyak pihak terutama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gubernur Banten Andra Soni pun diundang rapat mediasi yang dilakukan Kementerian UMKM di Jakarta. Tak lama setelah itu para oknum pengurus organisasi pengusaha tersebut diamankan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Banten. Meskipun biang permasalahan ini berhasil diamankan, tapi citra yang telah tercoreng dan dampak yang terjadi masih tetap melekat. Tentunya kejadian ini mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kasus ini juga memungkinkan para investor asing enggan berinvestasi di Banten sehingga berdampak semakin berkurangnya peluang bagi pencari kerja. Untuk membahasnya di studio Jawa Pos TV telah hadir Pak Septo Kalnadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Septo. Salam. Yang kedua ada Pak Abraham Garuda Laksono. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPRD Banten. Assalamualaikum Pak Abraham. Dari Tangerang ya Pak? Betul. Jadi iklimnya beda tuh ya kan? Utara selatan beda. Yang ketiga ada Pak Tony Anwar Mahmud, tokoh masyarakat Banten, mantan komisioner KI. Ya, ini beliau tentu tentang arus informasi dan sebagainya juga, kondisi-kondisi di masyarakat, bagaimana keterbukaan informasi publik juga sudah sangat khatam. Assalamualaikum Pak Tony, sehat Pak Tony? Alhamdulillah. Baik, pemirsa dan hadirin di studio, kita pada segmen pertama ini saya ingin mendapat gambaran secara umum nih Pak Septo. Bagaimana sih situasi tenaga kerja atau ketersediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten dalam kondisi saat ini? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Secara umum memang hasil survei Badan Pusat Statistik periode Februari 2004-2025 menempatkan Banten pada posisi keempat tingkat pengangguran terbuka se-Indonesia di angka 6,68%. Nah ini bagi kami di Disnaker sebetulnya bukan hal yang menggembirakan juga. Betul. Karena angkanya masih besar. 6,68% itu masih berkisar adanya pengangguran terbuka sekitar 416.000 warga Banten yang masih belum bekerja. Nah, tetapi di pihak lain kita melihat bahwa investasi di Banten meningkat melebihi ekspektasi yang ditargetkan, mencapai lebih dari 105% peningkatannya. Tetapi di pihak lain juga bahwa investasi itu ternyata sekarang sudah bergeser. Beberapa puluh tahun yang lalu Banten surga bagi investasi yang bersifat padat karya. Nah sekarang investasi di Banten itu lebih kepada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Sehingga misalnya ada satu investasi di kita 60 triliun tapi penyerapan tenaga kerjanya kalau itu terjadi sudah berjalan bagus hanya mencapai 500 orang penyerapannya. Sehingga semua fasilitas yang dulu dimiliki Banten untuk padat karya
hari ini memang dengan beberapa kendala, misalkan perluasan pabrik misalnya, itu harga tanah di kita juga besar, lebih tinggi dari daerah lain. Kemudian kita masih punya keunggulan dari daerah-daerah lain di luar Banten terhadap padat karya ini, sebetulnya adalah tingkat produktivitas kita tinggi. Informasi yang kita terima bahwa quality control itu di Banten menemukan kegagalan produk 3-4% itu sulit. Sedangkan di daerah lain itu 25-30% kegagalan itu. Artinya kualitas SDM-nya kualitasnya masih bagus. Nah, ada fenomena menarik di Banten di akhir 2024 terjadi PHK sekitar 4.000 orang di perusahaan padat karya, 2 perusahaan padat karya. Tapi ternyata begitu 2-3 hari setelah itu kita cek ke lapangan, mereka itu sudah tidak ada lagi di Banten. Mereka sudah pindah ke tempat yang baru. Jadi ternyata PHK itu adalah PHK dari perusahaan tersebut dengan upah minimum Provinsi Banten. Dan mereka ikat kontrak baru dengan upah minimum di daerah lain yang lebih baru rendah. yang lebih rendah, yang upah minimumnya itu setengah dari upah minimum di Banten. Nah, beberapa hal yang sekarang terjadi, mungkin kalau premanisme itu adalah satu kegiatan beberapa organisasi, tapi terkadang perilaku oknumnya yang melakukannya. Dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat, juga ada LSM yang mengatasnamakan pemerhati tenaga kerja. Persoalannya terkadang mencuat, itu bukan hanya kepada pekerjaan, minta pekerjaan saja, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan pengelolaan outsourcing pekerja. Sehingga terkadang hal-hal yang mencuat, misalnya terjadi biaya yang besar untuk kerja di satu perusahaan besar di Serang Timur, itu dilakukan oleh beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengatasnamakan saja. Sebagai contoh misalnya, kalaulah persyaratannya itu harus ber-KTP Banten, ternyata begitu kita cek ke lokasi, mereka ber-KTP Banten. Betul. Sehingga dari situ Disnaker mengatakan KTP bukan produk dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau ditanya lagi, kok mereka bisa punya KTP? Saya no comment lah, nggak bisa jawab. Karena pihak lain ya. Itu. Tapi Pak Septa, sebelum kita lebih jauh, saya ingin juga komentar dari Pak Abraham nih, dari melihat fenomena yang terjadi ini seperti apa, Pak? Iya. Karena kalau anggota dewan kan lekat dengan masyarakat tentunya. Betul. Ya, fenomena khususnya tadi yang terjadi beberapa waktu lalu di Cilegon ini, memang begini, premanisme itu kalau dulu ya, kita kan dengar premanisme itu terjadi di jalanan, oleh orang berbadannya besar, menyeramkan, bertato seperti itu, mengintimidasi di lahan parkir dan sebagainya macam lainnya. Tetapi sekarang kita memang sudah bergeser di era yang dimana premanisme itu dilakukan oleh orang berdasi, pakaiannya rapi, necis, rambutnya klimis, menggunakan mobil, dan inilah yang saya sangat menyayangkan. Saya yakin semua pihak di Banten tidak ada yang mengindahkan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Karena memang betul, apalagi sekarang era digitalisasi, yang melihat kemarin tuh bukan hanya warga Cilegon, bukan hanya warga Tangerang, warga Serang saja, bahkan warga di Kanada pun melihat ini, warga seperti dunia itu. Warga dunia melihat ini, dan saya sangat mengapresiasi pihak kepolisian dan semua yang terlibat dalam melakukan tindakan yang tegas ya terhadap oknum-oknum tersebut. Kemarin juga sudah dinonaktifkan kan 3 oknum tersebut oleh organisasi, dan saya harap ini juga menjadi menjadi awalan yang baik, momentum bahwa ini juga kita menunjukkan juga kepada dunia bahwa ini tidak dilazimkan di Banten. Jadi saya harap ini juga kan dilihat oleh warga India, warga China, warga Kanada, semuanya bahwa tindakan ini tidak dilazimkan dan pemerintah bertindak tegas supaya
pihak-pihak yang tadinya tertarik, bahkan yang tadinya belum tertarik, mereka menjadi tertarik untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. rumah kita ini, khususnya di Banten ini. Ya. Pak Anwar, sebagai tokoh masyarakat yang juga berkecimpung dalam dunia informasi, ya akademisi pula, kan pasti melihat fenomena ini dari sisi yang berbeda, dari pandangan baik dari birokrat maupun politisi. Seperti apa, Pak? Ya. Kalau melihat fenomena yang terjadi kemarin? Ya, justru kalau saya memandangnya dari dua sisi. Pertama, dari konteks Kadin, Kamar Dagang dan Industri, memang itu adalah sebuah lembaga profesional yang artinya perlu mengedepankan bagaimana pengusaha lokal, termasuk di dalamnya anggota-anggota yang ada bernaung di Kadin itu, harus mendapatkan keadilan dalam konteks serapan investasi di Provinsi Banten. Nah, ini hanya masalah komunikasi yang tersendat antara lembaga profesional yang namanya Kamar Dagang dan Industri dengan pemerintah. Pemerintah daerah, itu bisa provinsi atau kabupaten kota. Nah, dengan komunikasi yang tersendat ini, berbalik ke satu sisi pemerintah daerahnya sendiri. Dari sekian prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, saya memilih dua hal. Pertama, transparansi tadi. Bagaimana pemerintah memberikan keterbukaan kepada masyarakat melalui Kamar Dagang dan Industri, salah satunya bahwa kita akan menerima, kita akan memiliki berbagai investasi dari mana saja, dengan nilai seperti apa, padat karya padat modalkah, sehingga di situ akan bisa terbaca oleh pengusaha lokal porsi mana yang dapat diikutsertakan oleh pengusaha lokal. Nah, di sisi yang lain, kepastian hukum di prinsip tata kelola pemerintahannya adalah sepakat dengan Bang Dewan tadi mengatakan bahwa begitu ada tindakan yang informal yang tanda petik perlu ada kepastian hukum, tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi masyarakat Provinsi Banten, khususnya pengusaha, maka perlu ada tindakan yang tegas, tidak hanya dari yudikatif tetapi juga dari pemerintah daerah sendiri. Bahwa dengan hal seperti ini berarti harus mulai menata diri lagi pemerintah provinsi dalam mengkomunikasikan dengan secara terbuka kepada masyarakat. Seperti itu, Kang. Baik, ada 2 poin tadi. Komunikasi tersendat, ada kepastian hukum. Nah, itu mungkin yang mungkin juga harus menjadi perhatian bagi semua pihak nih. Komunikasi ini kan pemerintah, dunia usaha, investor, dan masyarakat. Ya, baik. Tapi kita harus jeda dulu, Bapak-bapak dan hadirin semuanya. Masih tetap di program Forum Dialog DPRD bersama DPRD Banten. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten dengan tema premanisme ganggu ketersediaan lapangan pekerjaan. Ada satu titik yang melempar pada Pak Septo, komunikasi tersendat antara pemerintah daerah tentang pelaku usaha terkait dengan investasi ini. Pandangan Pak Septo? Jadi begini, kalau komunikasi itu sekarang di Disnaker kita coba jalin, misalnya beberapa pengaduan terhadap sesuatu yang sudah berjalan, misalnya ada pekerjaan konstruksi atau lain yang sedang berjalan, ada pengaduan. 3 tahun terakhir ini kita lakukan jemput bola. Bila ada pengaduan seperti itu, kita akan langsung ke lokasi. Kita akan cross check kejadian-kejadiannya. Contoh terakhir adalah ada di TikTok disampaikan ke kami di Disnaker tentang adanya pungutan liar terhadap pekerja yang bekerja di satu perusahaan. Setelah kita cek, ternyata perusahaan tidak terlibat di dalamnya, tetapi ada beberapa unsur di belakang itu yang bertindak sebagai perantara lah.
Kalau dibilang calo terlalu kasar, mungkin perantara terhadap pekerja itu. Nah, perusahaan sudah berusaha untuk melibatkan masyarakat sekitarnya dengan organisasi yang ada di masyarakat sekitarnya, apakah melalui badan perwakilan desa atau Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, mereka yang dilibatkan. Tapi setelah terjadi hal tersebut, persoalannya ternyata ada di luar perusahaan. Nah, karena sudah ada di media sosial, itu kita klarifikasi. Salah satu itu. Kemudian juga mengefektifkan juga dengan serikat-serikat pekerja yang ada di Banten. Karena terkadang ya mohon maaf, terjadi PHK di satu perusahaan, itu juga biasanya sudah ada gentleman agreement antara pengusaha dengan serikat pekerja setempat. Nah, ada pihak-pihak yang tidak suka terhadap proses itu, sekarang mereka masukkan saja di upload ke media sosial sehingga itu selalu terbuka. Nah, itu kita selalu sampaikan. Nah, kalau ada komunikasi yang tadi Pak Anwar sampaikan di perusahaan itu, terkadang mekanisme pekerjaan di satu investasi itu yang terkadang tidak tersampaikan ke publik. Misalkan contoh di Cilegon yang lote itu kemarin, banyak orang Korea yang datang misalnya gitu kan. Pekerjaannya banyak yang tidak dilakukan oleh lokal gitu. Ternyata mekanisme mereka, setiap item pekerjaan itu dilakukan oleh konsultan yang berbeda. Konsultannya dari Korea. Misalkan konstruksi saja, itu tiap blok itu mereka bagi-bagi. Nah, pembagian-pembagian ini tidak terinformasikan ke pengusaha-pengusaha lokal. Nanti ada pekerjaan itu di sini, di sini, di sini. Kemudian juga ini yang harus memang tadi harus kita lakukan adalah kepastian hukum tadi, bukan hanya kepastian hukum terhadap sesuatu tindakan perbuatan pidananya, tetapi bahwa kalau investasi asing itu biasanya mereka akan secret, akan minta tepat waktu, tepat sasaran, tepat skid dan lain sebagainya. Dan ini yang terkadang belum bisa kita penuhi di perusahaan-perusahaan lokal kita. Contoh terjadi di perusahaan Cina di Semen Merah Putih, terjadi kecelakaan kerja. Setelah kita cek, memang betul bahwa pekerjaan itu diberikan kepada pengusaha lokal. Tetapi pengusaha lokal, item-item persyaratan pekerjaan itu ternyata tidak dipenuhi. Nah, begitu terjadi kecelakaan, viral, yang korban warga kita. Betul. Padahal di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Kenapa syarat ini tidak dipenuhi? Ternyata kalau ini dipenuhi, margin keuntungannya mengecil. Jujur aja, margin keuntungan mengecil sehingga nggak sebenarnya nuki bayar kan gitu kan. Terjadi ya fatality. Nah, sehingga sampai hari ini walaupun sudah 40 tahun budaya keselamatan kerja selalu kita dengung-dengungkan K3, itu karena kebiasaan kita. Setelah kita cek di beberapa kali perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja misalnya, itu terjadi pada jam istirahat. Jadi misalkan menggunakan pengaman, begitu jam 12 selesai, pengaman dibuka, buka helm, mudut heula. Begitu mudut heula ternyata ada angin kencang dan sebagainya, keseimbangan hilang, jatuh. Padahal SOP-nya begitu istirahat, alat pengaman masih dipakai di bawah, dibuka, dia langsung istirahat gitu. Sehingga kita harus juga memahami budaya-budaya kita yang harus kita sesuaikan dengan budaya-budaya investasi tadi. Baik. Dari mana perusahaan itu datang gitu. Pak Septo, Pak Abraham, aksi-aksi seperti yang terjadi di Cilegon itu kan tuntutan bahwa mereka ingin nggak mau nih jadi penonton doang, ada kegiatan yang besar, ada investasi yang besar, ada perputaran uang yang besar, tapi dia hanya menjadi nih kalau diam saja ini nggak dapat yang layak lah menurut mereka. Bagaimana komentarnya? Ya, tadi saya setuju dengan Pak Anwar. Memang mungkin kurang komunikasi tadi tersebut, yang dimana harusnya bahwa tadi saya setuju dengan Pak Septo juga. Kadang begini, kadang memang PMA hadir
ke Indonesia, mereka melihat potensi, dan juga kadang kan mereka memiliki standar-standar tertentu. Setiap negara yang hadir juga pasti memiliki standar yang berbeda. Company dari Korea, company dari China, dari Jepang, dari Eropa pun mereka pasti punya standar-standar yang berbeda. Yang kadang memang masyarakat kita belum siap seperti itu. Dan yang saya sayangkan tadi itu adalah bagaimana nyampe kepada proses premanisme itu. Yang bagaimana sampai pada tahap mereka melakukan pengancaman itu. Harusnya memang Kadin sebagai lembaga yang resmi profesional dilakukan juga secara profesional, secara baik-baik. Dan di mana kalau seperti itu terjadi, saya yakin dari pihak PMA-nya pun mereka akan dengan senang hati untuk mencari jalan bersama. Dan yang memang sekali lagi penting juga untuk kita melihat secara gambaran besar. Karena kan kita ini pengen jangka panjang. Betul. Investasinya kita ingin jangka panjang buat Banten kita ini. Tadi seperti Pak Septo sampaikan, apalagi sekarang industrialisasi berubah, yang dimana dulu ketika ada perusahaan datang membutuhkan karyawan ribuan lebih, tapi karena bisnis model yang berbeda, karena juga teknologi sudah berkembang, 4.0 dan sebagainya macam lainnya, akhirnya itu menurun. Dan oleh sebab itu penting juga kita siap menyebut bola itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan PMA tadi itu, karena apa, kalau tidak izin seperti yang kita sudah lihat, di mana akhirnya mereka akan lebih tertarik kepada tetangga-tetangga kita. Seperti sekarang industri otomotif yang besar di Thailand. Vietnam sekarang mulai mengejar. Oleh sebab itu kita harus membuat Indonesia, khususnya ini pada konteks ini Banten, mempesona lagi bagi potensi-potensi PMA tadi. Ya, berarti kan ada dua hal nih, Pak Tony, Pak Septo, Pak Abraham, bahwa ada perlindungan terhadap investor, ada juga kesempatan kerja buat atau kesempatan berusaha bagi tenaga lokal atau pengusaha lokal. Apakah Dewan juga membuat regulasi tentang itu atau menyiapkan regulasi tentang perlindungan terhadap investor dan pemberian kesempatan pada warga lokal? Baik, tentunya begini, dari kita kan melihat secara keseluruhan ya, apalagi investasi ini kan kaitannya juga terhadap proyek nasional ya pada pusat. Jadi memang tentunya kalau saya pribadi sebagai DPRD provinsi, kita terus mendukung program-program, aturan-aturan yang memang untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya yang menarik investor dan membuka lapangan pekerjaan, ya kita terus mendukung. Memang seperti ini. Saya pribadi berpikir begini, bukan hanya kita perlu mencari untuk penekanan dari menekan angka pengangguran tadi, yang dimana saya sangat mengapresiasi dari Dinas Tenaga Kerja, luar biasa sekali Pak Kadis, bagaimana memang betul masih ada PR, tapi bagaimana penurunan dari 7 sekian persen sekarang sudah di 6,68% ya. Nah itu luar biasa. Dan oleh sebab itu, tapi bukan hanya saja kita harus menekan angka pengangguran itu, tetapi kita juga harus memastikan memastikan kesejahteraan para pekerja. Betul, jangan sampai akhirnya mereka bekerja tetapi gaji mereka tidak sesuai. Tadi karena cutting cost akhirnya BPJS tidak dibayarkan. Cutting cost akhirnya pengamannya tidak sesuai dengan standar. Nah, oleh sebab itu kalau dari DPRD provinsi pun dengan segala kewenangannya pembentukan peraturan daerah, lalu juga monitoring dan budgeting, ya kita pastinya, contoh saja saat ini kita mendorong Raperda Jamsosnaker yang dimana itu untuk memfokuskan melindungi para pekerja. Yang tadi disampaikan bahwa kepastian hukum ini kan juga kadang mohon izin, kadang kalau kita membahas tadi skala lebih luas ya, kadang untuk mereka membuka, perusahaan asing membuka misalnya di tetangga kita di Vietnam atau Thailand itu kadang lebih mahal daripada di kita. Tetapi karena kepastian hukumnya lebih jelas, mereka lebih berani di sana. Lebih berani modal di sana seperti itu. Nah, oleh sebab itu tentunya kita pengen juga
investor nyaman, apalagi kita mendukung sekali programnya Pak Gubernur, Pak Andrasoni yang Banten Ramah itu, yang dimana supaya investor juga merasa nyaman. Tetapi bukan hanya itu, kita juga mendorong supaya pekerja kita, masyarakat Banten, jangan mereka ketika investor datang itu semena-mena juga, bahwa mereka tetap terlindungi, mereka tetap sejahtera juga. Dan bukan hanya mereka dapat pekerjaan, tapi tadi ketika mereka bekerja, mereka dan keluarganya tetap juga disejahterakan. Seperti itu. Oke, Pak Tony, dari sisi Bapak, bagaimana melihat tadi tentang perlindungan, tentang kesempatan juga untuk orang daerah atau orang tempat di sekitar proyek itu terjadi mendapatkan kesempatan berusaha? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa dari konteks investasi itu ada dua sisi, ada pekerjaan dan ada lapangan pekerjaan. Nah, bicara pekerjaan tadi perlu ada keterlibatan pengusaha lokal yang digawangi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri tadi. Nah, berbicara tenaga kerjanya, saya apresiasi DPRD Provinsi Banten, Bang Abraham, bahwa sudah mengusulkan Raperda inisiatif tentang jaminan ketenagakerjaan. Artinya di situ sudah ada upaya terhadap perlindungan. Nah, sementara untuk di perusahaan sendiri itu sudah clear, ada undang-undang ketenagakerjaan yang mewajibkan setiap perusahaan sekurang-kurangnya 25 kalau tidak salah itu harus memiliki jaminan hal ini disebut BPJS ketenagakerjaan. Artinya perlindungan itu untuk pekerja sudah selesai di Indonesia. Hanya masalahnya apakah pengusaha itu mau melaksanakannya atau tidak. Karena perlu diakui juga SDM kita ini belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, khususnya berkenaan dengan PMA. Jadi kalau kita berbicara investasi, khususnya penanaman modal asing, banyak pos tenaga kerja yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Sementara masyarakat kita menginginkan bahwa adanya investasi itu ada keterlibatan. Nah, ini jadi dua sisi yang berbenturan. Makanya kepastian hukum tadi adalah ke semua pihak, bahwa investor juga memiliki kriteria tentang tenaga kerja, keahliannya seperti apa, sertifikasinya seperti apa. Nah, kita juga menyiapkan, jangan karena tidak diakomodir akhirnya muncul bahasa-bahasa yang disebutkan Bang Dewan tadi. Jadi menambahkan dari Pak Tony, sudah 2 tahun ini Balai Latihan Kerja Provinsi yang di Serpong, kalau yang di Tembong itu kementerian. 2 tahun berjalan ini kita penuhi, salah satunya adalah sertifikasi. Sehingga mereka kalau lulus itu mendapatkan 2 sertifikat dari BLK dan dari BNSP, yang berlaku 3 tahun. Kemudian kita juga sudah membentuk forum kerjasama lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari setiap angkatan 200 orang itu paling tidak 70 sampai 100 orang itu sudah kita salurkan, kita serap. Nah, kembali ke persoalannya hari ini adalah efisiensi anggaran. Bukan kita berlindung dari itu, bukan. Betul. Tapi kita berusaha, karena ternyata penyerapan tenaga kerja juga hari ini itu berpeluang. Salah satu provinsi di Jepang membutuhkan 150.000 tenaga hospitality. Sehingga kemarin saya sudah rapat dengan LPK dan Akper Sekolah Tinggi Perawatan. Ini peluang. Tinggal kita mencari mekanisme bagaimana pembiayaan pelatihan, karena pelatihan yang utama itu adalah bahasa. Dengan attitude. Attitude ini kan kalau di kita sekarang ngebuang sampah sembarangan nggak jadi masalah, tapi kalau di negara orang buang sampah ada jadwalnya kan gitu kan. Nah, ini yang perlu terus-terusan, terus-menerus kita sosialisasikan. Pak Septo, kita jeda sejenak, pemirsa dan hadirin di studio, kita akan kembali setelah jeda, tetap bersama Forum Dialog bersama DPRD Banten. Kembali lagi dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten di Jawa Post TV.
Baik, tadi kesempatan kerja bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga banyak juga. Tapi saya ingin memperdalam dari sisi aspek komunikasi Pemprov Banten dengan dunia usaha ini. Sekarang ini seperti apa? Saya ingin Pak Septo dulu sedikit aja. Ya, Pak Septo. baik, kalau dari kita itu ada lembaga LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit, pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dan itu kita sudah jaga. Yang kedua ada Dewan Pengupahan Provinsi, dan itu setiap bulan kita rapat, kita selalu sampaikan. Sehingga yang ketiga adalah saya punya teman-teman saya pengawas ketenagakerjaan di lapangan, walaupun dari jumlahnya sangat memprihatinkan. Dari 89.000 perusahaan yang ada di Banten hanya diawasi oleh 53 orang pada hari ini. Tetapi salah satu solusi yang sampai hari ini, kalau ada pengaduan, baik itu melalui online atau surat dan lain sebagainya, itu segera kita tindak lanjuti. Kemudian di pihak lain juga, kantor kita akan selalu terbuka bila terjadi ada pengaduan dan sebagainya yang datang. Selama bisa kita selesaikan, karena sekarang begini, perlu juga dipahami bahwa bila terjadi perselisihan pekerjaan itu ditangani oleh hubungan industri, itu pasti ada jangka waktu tertentunya. Sedangkan kalau sudah di pengawasan itu hanya dieksekusi. Nah, kalau sudah melalui hubungan industri inilah yang terkadang ada waktu 2-3 bulan, para yang berpersoalan tidak sabar dengan waktu itu, akhirnya ambil jalan pintas. Nah, kita tetap harus selesai dengan prosedur itu. Tetapi terus terang saja, dengan segala sesuatu yang dianggap hambatan dan sebagainya, kita akan tetap berusaha maksimal, optimal. Dan di Snaker juga sudah melakukan MOU dengan Direktorat Pamofit Polda Banten untuk mencegah, mitigasi hal-hal tersebut agar jangan terjadi. Yang kedua, alhamdulillah ketenagakerjaan hari ini dibantu oleh Polda Banten dengan terbentuknya Des Ketenagakerjaan di Polda Banten. Karena di Mabes Polri sudah terbentuk Des Ketenagakerjaan, sehingga dengan adanya kanal-kanal seperti ini, setiap persoalan ketenagakerjaan bisa seminimal mungkin kita tekan ketidakpuasan terhadap apa tadi, sehingga kepastian hukum, investor kita undang datang, dan yang ada kita jaga baik-baik. Ini merupakan kewajiban kita semua, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, media sosial, teman-teman media lainnya, untuk tetap menjaga kondusivitas pada hari ini. Nah, kalau DPRD perannya dalam membuka komunikasi yang lebih lancar ya, tadi ada pemerintah, dengan pemerintah udah pastilah, tinggal nyolek itu udah pasti Mas Septo langsung bereaksi kan. Tapi kalau dunia usaha mungkin juga berbeda, apalagi PMA gitu kan. Nah, seperti apa? Ya, jadi tentunya dengan DPRD ya, tadi terlepas dari yang Pak Septo sampaikan, kalau DPRD khususnya kan dalam 3 fungsi utamanya ya budgeting, lalu pembentukan peraturan daerah, serta juga monitoring, itu tentunya kita, apalagi DPRD kan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dalam menjalankan 3 fungsi tadi itu, kita terus juga kita tidak bisa sendiri. Tadi dalam pendorongan perda itu kita juga masukan dari masyarakat, pelaku usaha pun pekerja, lalu juga tadi budgeting, makanya tadi seperti yang Pak Septo sudah sampaikan, memang perlu juga ini dukungan lebih lagi pada BLK, karena tingkat animo masyarakat kan tinggi seperti itu. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa kita menjemput bola tadi. Ditambah juga memang betul dalam monitoring ini ya, bersama juga pemerintah, ini pengawas ini juga penting seperti itu. Karena memang kadang masyarakat juga saat ini bingung juga seperti itu. Tidak semua elemen masyarakat, tidak semua lapisan tahu harus bagaimana, tahu harus kemana. Dan oleh sebab itu, kalau saya menyinggung dikit tadi dari topik utama kita, oleh sebab itu terkadang makanya masyarakat yang tidak mau sabaran, yang belum juga tahu, karena mungkin juga daerah yang mereka belum ada sentuhan, mereka jadi lari kepada ormas-ormas ataupun sebagai macam lainnya, karena mereka mencoba mengambil jalan pintas tersebut gitu loh. Dan oleh sebab itu, saya makanya ketika kami turun ke masyarakat, bahwa saya juga berharap, saya pribadi gitu, bahwa saya harus kita membentuk tim gitu, karena supaya memang membantu supaya
kita mendengar terus full apa yang memang Apa sih yang menjadi topik betul masalah di masyarakat dan alhamdulillah teman-teman dari pemerintah Provinsi Banten khususnya dari Disnaker ini sangat welcome. Memang kadang tadi kurangnya itu paling hanya komunikasi dan masyarakat kurangnya kesabaran kurangnya sosialisasi juga. Kadang mereka sudah disosialisasikan tapi karena nggak sabaran dan ya kita memahami lah karena kan ini juga berhubungan dengan kehidupan mereka, keluarga mereka. Jadi kita paham. Nah, disitulah kita berusaha memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi. Apalagi ada sekat perbedaan bahasa. Nah, itu juga menjadi masalah pula. Nah ini Pak Tony dari awal sudah menyinggung tuh. Ini soal komunikasi. Bagaimana Pak melihat perkembangan sekarang dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha terutama dengan PMA ini yang kita punya sekat soal bahasa dan sebagainya. Ya, sebenarnya orang Indonesia ini hebat-hebat. Hanya memang perlu ada pengarahan yang lebih jelas. Teman-teman mahasiswa saya yakin adalah penikmat drama Korea. Jadi manfaatkan tidak hanya sarangeo saja, tetapi penggunaan bahasa belajarlah dari film tadi. Mana tahu itu menjadi sebuah kekhususan yang membuka ruang-ruang kesempatan di masa depan, gitu kan. Poin di kita itu adalah tadi keterbukaan. Keterbukaan itu bukan hanya terbuka tapi mengumumkan. Misalkan kalau tadi ada Jepang memanggil sekian ribu bagi masyarakat Provinsi Banten yang memiliki keahlian sekian. Ya, saya meyakini bahwa dari 12 juta penduduk Banten hari ini tuh ada, hanya tidak tersampaikan informasi tadi. Jadi barangkali teman-teman di pemerintah daerah menggunakan media sosial yang memang lebih banyak diakses oleh generasi muda khususnya, itu bisa tersampaikan informasi tadi. Ada kanal-kanal yang dibikin FYP namanya gitu ya, supaya tadi orang komunikasi langsung ya udah. Iya, artinya mari kita manfaatkan sehingga tugas Pak Septo ini tidak hanya mendapatkan pengaduan dan cacian dari publik, dari investor, dari pengusaha, dari masyarakat, tetapi juga ada partisipasi dari masyarakat membantu apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, artinya perlulah ada kontribusi dari teman-teman mahasiswa juga ke Disnaker untuk menjadi konten kreator ataupun channel-channel yang memberikan asistensi kepada Pak Septo untuk mengumumkan berbagai informasi terkait ketenaga kerjaan. Dan ini masalah yang luar biasa penting karena tidak hanya pekerjaan dan proyek, tapi UMKM juga harus diberikan porsi dalam konteks investasi ini sebagai apa? Rantai pasokan. Oke. Jadi memang tadi nyambung dari Pak Tony, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Banten hari ini memang banyak diprotes oleh orang. Bukan, maksudnya gini. Diprotesnya itu apa? Saya banyak mendobrak sesuatu yang bukan kewenangan. Tapi karena ada peluang, saya suruh masuk ke situ. Misalkan untuk adik-adik yang di perguruan tinggi. Hari ini perguruan tinggi di Banten itu tidak ada yang mengampu, terus terang saja. Kenapa? Karena urusan pendidikan tinggi itu urusan pemerintah pusat. Nah, tetapi di perguruan tinggi itu ada namanya CDC, Career Developing Center. Karena ada judulnya karir, saya masuk sebagai tim koordinasi vokasi daerah. Saya masuk di dalamnya. Kemudian yang di sekolah menengah. Di sekolah menengah, hari ini Dinas Pendidikan yang punya kewenangannya. Tapi karena di sekolah menengah terutama kejuruan ada namanya bursa kerja khusus, saya masuk. Dan saya sampaikan salah satunya ke Dinas Pendidikan, terutama adik-adik kita yang di sekolah menengah teknis, pariwisata misalkan gitu kan, teknik itu, mereka akan magang 6 bulan dalam masa, pada waktu kelas 2 mau kelas 3, mereka magang 6 bulan. Coba usahakan, saya bilang, 2 minggu sebelum masa magang mereka berakhir, BNSP undang, wawancara mereka. Mereka nanti diberikan sertifikat dari BNSP, sehingga 8 bulan terakhir kelas 3-nya itu ya, kan biasanya 8 sampai 10 bulan sebelum kelulusan,
mereka sudah punya sertifikat BNSP, sehingga begitu lulus mereka dari SMK, mereka pegang 2 sertifikat ini, mereka bisa langsung ke bekerja untuk melamar. Kalau dari sisi itu kan ada bagian-bagian yang memang harus ditingkatkan, harus diperbaiki. Bagaimana, Pak? Tadi saya yang singgung Raperda Jamsosnaker itu, bahkan kita juga melindungi sektor pekerja non upah juga seperti itu. Kerja rentan. Iya, betul. Dan di mana apa namanya, bahkan sebenarnya dari peraturan Menteri Investasi BKPM nomor 1 tahun 2022 juga sebenarnya perusahaan juga harus melibatkan UMKM sekitar itu. Dan disitulah makanya saya setuju dengan Pak Septo dan juga Pak Anwar, di mana ini perlunya kerjasama dari semua pihak. Tidak bisa satu saja, dan kita tidak bisa juga terbatasi oleh izin anggaran dan sebagainya macam yang lainnya. Kita harus memang, apalagi dalam menjemput bola ini, kita harus lebih kreatif gitu. Kita harus melibatkan semua pihak. Tadi apalagi kalau perihal lapangan pekerjaan. Bahkan kita untuk masyarakat Banten, kita nggak bisa berhenti saja di rumah kita saja, tapi tadi banyak peluang. Kita juga sebagai masyarakat global ya, ada peluang di Jepang dan sebagainya macam lainnya. Seperti apa yang dilakukan? Kalau saya pribadi, walaupun ini inisiasi seperti itu kecil tanpa anggaran dari APBD, saya mencoba dengan misalnya pelatihan komputer dulu di tempat saya, di rumah saya. Iya, pelatihan bahasa. Jadi ketika anak-anak itu mereka sudah ada basicnya, ketika tes contoh misalnya dalam bahasa Jepang itu mereka ada basicnya, setidaknya mereka sampai N4 N3. Jadinya ketika mereka mendapat pelatihan yang lebih formal, mereka sudah siap, tidak perlu lagi dari N5 N4 N3 gitu. Mereka bisa langsung N2. Dan kalau di Jepang kan memang rata-rata untuk yang profesional, yang lebih profesional ya, itu mereka minimal kan N2 seperti itu. Kalau untuk untuk perkebunan itu N4. Jadi dari situlah saya berusaha juga membina adik-adik kita, anak-anak kita, supaya mereka ada basic dan pemikirannya sudah ke arah sana, sehingga mereka menjadi siap ketika di dunia kerja. Memang inilah yang mau tidak mau harus kita laksanakan, karena kita harus, semua elemen masyarakat harus terlibat. Bahkan tadi juga kita juga tidak bisa berhenti tadi dalam monitoring juga, kita harus melihat jangan sampai kita sudah keluar tapi di rumah sendiri masih ada juga contoh praktik illegal outsourcing yang disampaikan tadi, bahwa adanya pungutan liar, adanya BPJS tidak dibayarkan, mereka kena accident, habis itu dibiarkan tangannya patah dan segala macam, tidak diperhatikan. Dan oleh sebab itulah memang ini perlu kerjasama dari semua pihak, dari eksekutif, legislatif, dan semua elemen masyarakat. Kita harus memperhatikan supaya untuk menciptakan tadi seperti yang Pak Gubernur, programnya Pak Gubernur, Banten Ramah ini. Sedikit ya Pak Anwar, soalnya kita agak berpacu nih. Harusnya seperti apa masyarakat dan dunia usaha menyikapi investasi asing? Pertama, selain Banten Ramah tadi sebagai salah satu misinya Gubernur Banten, kita harus terbuka terhadap investasi, khususnya investasi asing. Tetapi perlu ada penguatan dari masyarakat kita juga, bahwa dalam menyiapkan produk, baik itu barang ataupun jasa, itu harus memiliki kualitas dan standar tertentu yang memang layak jual. Jangan sampai yang disebut tenaga kerja, yang disebut dengan produk, entah itu produk pertanian dan sebagainya, bisa dijual dengan layak jual, itu hal yang berbeda. Nah, kita harus melakukan pembinaan ke diri sendiri, bahwa segala produk yang kita jual itu adalah yang memang layak dan memenuhi standar kalau perlu. Nah, ini yang perlu dibangun oleh masyarakat kita, karena tidak sedikit CSR yang memberikan kerjasama dengan kelompok tani, misalkan Gapoktan, untuk jagung misalkan. Dari mulai benih, dari mulai penanaman dan sebagainya, itu dibina. Sehingga kalau sudah panen akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, ternyata banyak yang tidak sabar, banyak yang tidak mampu, banyak yang ogah-ogahan, padahal itu free gitu. Dan itu tidak tercapai.
Nah, di sini yang saya maksud bahwa khususnya generasi muda, Banten Berdasi itu adalah sebuah pilihan, apapun jurusan Anda, tapi kalau kita menyenangi passionnya ada, menjadi petani berdasi itu menjanjikan. Karena rantai pasok makanan ini semakin lama semakin berkurang, sementara kebutuhannya semakin meningkat. Artinya itu sebuah hal yang perlu kita pikirkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, juga mendukung pemerintah. Baik, terima kasih Pak Tony. Tapi kita jeda lagi, pemirsa dan hadirin di studio Jawa Pos TV. Kita jeda sejenak dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten dengan tema premanisme ganggu ketersediaan lapangan pekerjaan. Masih bersama narasumber kita ada Pak Septo Kalnadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, ada Pak Abraham Garuda Laksono, anggota Komisi 5 DPRD Banten, dan Pak Tony Anwar Mahmud, tokoh masyarakat sekaligus akademisi. Nah, pada segmen terakhir kita akan sapa, nih ada mahasiswa dan masyarakat. Halo semuanya. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau berpendapat, silakan. Siapa? Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Mau bertanya kepada Bapak Ridwan. Pak Abraham. Pak Abraham, maaf. Ganti aja. Bagaimana penilaian Bapak terhadap penghargaan perusahaan asing terhadap pekerja asing dan pekerja lokal? Karena banyak perusahaan yang membedakan gaji karyawan asing dan karyawan lokal. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita tampung aja ya, Pak. Iya. Ada lagi? Saya mahasiswa Uniba, izin bertanya kepada Bapak Abraham. Nah, anggota DPRD ini adalah wakil rakyat, Pak. Apakah selama ini DPRD Banten ini sudah maksimal untuk memperjuangkan nasib warga Banten untuk diprioritaskan jadi tenaga kerja di perusahaan yang ada di lingkungan mereka? Prioritas, Pak. Baik. Satu lagi aja. Siapa? Satu lagi. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa dari Untirta. Izin bertanya untuk Bapak Septo, saat ini berapa banyak perusahaan asing yang ada di Provinsi Banten? Apakah semuanya komitmen dalam pembangunan di Provinsi Banten? Bagaimana aturan tenaga kerja lokal? Karena ada informasi ada perusahaan asing yang malah banyak membawa tenaga kerja dari negara mereka. Baik, terima kasih. Nah, ini lumayan agak berat, tapi menurut saya singkat saja, jawab aja. Yang pertama tadi Pak dari nomor 3, Pak Septo dulu deh. Pak Septo, bagaimana aturan tenaga kerja lokal, karena ada informasi tadi perusahaan asing yang malah banyak membawa tenaga kerja dari negaranya masing-masing. Ya, Gitu. Jadi tadi saya sampaikan isu itu banyak beredar. Karena ternyata di perusahaan itu tiap segmen pekerjaan tenaga kerjanya dari asingnya itu juga berbeda-beda. Tetapi subkontraktornya itu pasti tenaga kerja Indonesia. Sehingga tenaga kerja asing itu dibatasi tidak pada jabatan-jabatan tertentu tidak boleh dipegang oleh tenaga kerja asing. Kemudian gajinya memang kalau untuk tenaga kerja lokal itu harus sesuai dengan UMK. Kalau tenaga kerja asing sesuai dengan kontrak dia terhadap perusahaan itu. Karena memang standar yang digunakan adalah biaya gaji di tempat asal. Misalkan kalau di Korea gajinya 12 juta sesuai dengan kemampuan dia, tetapi kalau sudah pekerja lokal itu harus sesuai dengan MK. Itu yang sampai hari ini perbedaan itu ada di beberapa pengaduan dan kita selesaikan. Dan salah satunya yang terakhir adalah di salah satu perusahaan internasional KS Posko. Kita merekomendasikan untuk mendeportasi tenaga kerja asing karena memegang lebih dari
2 jabatan yang dilarang. Seperti itu. Oke. Baik, yang Pak Abraham nih, apakah selama ini DPRD Banten sudah maksimal memperjuangkan nasib warga Banten? Dalam kesempatan ini, silakan. Ya, pertama memang begini, ini kebetulan ini adalah periode pertama saya ya. Jadi dalam beberapa bulan yang singkat ini memang betul saya terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten. Kalau dalam hal ini pembahasan kita hari ini yaitu memang perihal ketenaga kerjaan, perihal masyarakat Banten mencari pekerjaan dan masih banyak yang lainnya. Tapi memang betul masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Contoh saja di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang ini yang memang merupakan wilayah industri masih banyak keluhan seketika saya reses ataupun ketika saya ke masyarakat langsung, masih banyak yang mengeluhkan tentang di rumah mereka sendiri yang memang merupakan kawasan industri masih sulit mendapatkan pekerjaan. Dan dari situlah yang dimana dengan tugas-tugas tadi saya sampaikan, tugas kewenangan DPRD ini, saya memastikan tadi apalagi dalam monitoring supaya tidak terjadi praktek-praktek ilegal, tidak terjadi praktek-praktek yang tidak dibenarkan. Seperti masih banyak yang mengeluhkan bahwa adanya oknum outsourcing yang meminta uang 3 hingga 5 juta, penempatan yang nggak jelas, BPJS nggak dibayarin. Baru beberapa minggu yang lalu saya dapat laporan kecelakaan kerja, tangannya patah, nggak diperhatikan. Giliran ketika saya mulai ini langsung tiba-tiba tangannya langsung ditangani yang terbaik gitu ibaratnya. Nah, Perawatan yang terbaik gitu. Tadinya aja udahlah nggak jelas kan jadi perawatan terbaik. Nah, inilah yang tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan perlu ada kerjasama dari semua pihak, termasuk juga dari eksekutif pemerintah Provinsi Banten, bagaimana kita harus mengawasi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Apalagi seperti tadi disampaikan, sebenarnya dari Dinas Tenaga Kerjaan sangat memperhatikan, tapi karena terkadang memang kan harus ada prosedur yang dilakukan, kadang juga ya kami paham masyarakat tidak sabar juga, dan juga masih baik faktor yang lainnya, tapi saya berusaha untuk menangani permasalahan seperti itu. Jadi memang terus kita berusaha, saya pribadi berusaha terus hadir masyarakat, apalagi bidang ketenaga kerjaan ini yang dimana memang adalah urusan dari Komisi 5. Tadi pertanyaan pertama itu jadi itu ke kesiapan DPRD. Jadi tenang, teman-teman mahasiswa ketika lulus ngeliatin nih ada Pak Septo, ada Pak Abraham. Ketemu sama saya tiap hari. Mirip-mirip sih pertanyaan dengan Pak Septo soal perbedaan perbedaan atau kesenjangan tenaga gaji atau upah tenaga lokal sama asing. Jadi tambahan aja memperjelas tadi yang Pak Abraham sampaikan, Perda BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang sedang dibahas itu untuk pekerja rentan, untuk ojek, pedagang asongan, nelayan, petani-petani, dan kalaupun itu nanti sudah teranggarkan, itu adanya di Dinas Sosial, Kak. Jadi Dinas Sosial yang membayarkan ke BPJS. Dengan basic data yang kita akan perhatikan, akan kita masukkan. Sedangkan yang untuk BPJS Ketenagakerjaan yang kita menjadi pengawasan kita, itu adalah premi yang dibayarkan dari kompensasi gaji mereka secara persentase harus dibayarkan oleh perusahaan. 2% sama 3%. Nah, banyak masih yang nakal dipotong gajinya tetap, tapi dibayarkan ke BPJS tidak. Nah, ini kita dengan BPJS masih terus berkomunikasi setiap waktu untuk selalu memastikan bahwa bagi data perusahaan yang ada di BPJS yang nunggak itu kita datangin, kita periksa. Nah, biasanya masalahnya adalah tetap dipotong dari gaji pekerja, tapi ini tidak dibayarkan kepada BPJS, dan itu terus-terusan kita lakukan karena berdasarkan instruksi Presiden, coverage universal kita masih di bawah dari target nasional, dan ini harus tingkatkan. Pak Tony. Ya. Terkait perbedaan gaji antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Misalkan ada PMA dari Korea, ada tenaga kerja juga yang dari Korea. Mereka walaupun orang Korea karena kerjanya di Indonesia itu sudah expatriate mereka. Mereka sudah menjadi tenaga ahli yang memang dibayarnya dengan US dollar gitu ya, kursnya.
Nah, sementara oleh kita yang tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia otomatis tidak pakai US dollar tapi masih pakai Rupiah. Rp gitu kan ya. Nah, terkait perbedaan gaji itu hal yang biasa. Hanya yang tidak biasa itu apabila tadi ada positioning jabatan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal masih diisi oleh TKA. Ini yang harus menjadi atensi bagi pemerintahan daerah mau Pemda ataupun DPRD. Dan yang kedua adalah tidak adanya sharing knowledge. Harusnya pada saat ada ekspatriat tadi tenaga ahli ada sharing knowledge bagi tenaga ahli lokal. Sehingga selain melakukan investasi juga sharing knowledge untuk daerah yang dia tempati tadi, masyarakat yang masuk di wilayah tadi meningkat knowledge-nya, meningkat keahliannya, meningkat pengetahuannya. Itu Pak. Sekalian kita di ujung acara ini, di ujung segmen ini, sedikit saja closing statement. Kita mulai dari Pak Abraham. Tadi sudah saya sampaikan dari pemerintahan, DPRD dan juga pihak-pihak masyarakat dalam kita bekerja sama bergandengan menyelesaikan masalah ini bersama. Saya juga mungkin tambahan sebagai anak-anak muda, saya juga mengimbau teman-teman yang muda tadi, kita terus berkreasi, kita harus mulai keluar dari box kita harus think outside the box dan kita harus untuk memajukan daerah kita. Tadi mulai dari keterampilan, mulai dari hobi, karena disitulah dari hobi, dari keterampilan, dari interest teman-teman ini bisa menciptakan sesuatu yang baik, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi daerah kita. Gitu. Pak Septo, jangan panjang-panjang Pak. Ya, jadi di Snaker Trans Provinsi Banten dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan industri yang menguntungkan dari semua pihak, pekerja, pengusaha, dan mari sama-sama kita menjaga investasi di Banten untuk tetap kondusif sehingga tetap menjadi daya tarik karena kelebihan-kelebihan pekerja Banten terutama produktivitasnya masih bisa dibanggakan di Kualitasnya juga di baik. Indonesia masih. Baik. Saya kira itu. Ya. Pak Tony. Ya, selamat datang investasi di Provinsi Banten. Jadikan pengusaha lokal sebagai mitra kerja, tetapi investasi bukan hanya sekedar angka, investasi adalah bagaimana memanusiakan manusia dan menghargai manusia. Baik, terima kasih banyak Pak Abraham, anggota Komisi 5 DPRD Banten, Pak Septo Kalnadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Pak Tony Anwar, tokoh masyarakat, akademisi. Saya dulu lebih banyak komunikasi ketika beliau jadi komisioner KI. Siap. Baik, pemirsa, kita di penghujung acara ini, forum dialog kita dengan tema premanisme di dunia usaha ganggu serapan tenaga kerja. Pemirsa dan hadirin di studio Jawa Pos TV, tingginya angka pencari kerja di Provinsi Banten harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja akan tersedia jika kegiatan berusaha semakin banyak. Kegiatan usaha hanya akan ada jika investor berdatangan dan merasa nyaman berusaha. Aksi premanisme merupakan salah satu penyebab kemalasan investor untuk datang berinvestasi. Untuk itu, mari kita sama-sama ciptakan Banten yang ramah investor demi pembangunan daerah dan demi terbukanya lapangan pekerjaan agar masyarakat Banten semakin sejahtera. Kita jumpa lagi dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten.